Jadi untuk hari pertama itu nanti Bapak dan Ibu PP ya akan mengkoordinir dan di dalam kelas masing-masing, kemudian sharing tugas lokakarya 6 tadi seperti yang sudah kita bahas ya, sampai jam 3. Lah baru nanti Bapak Ibu hari kedua nanti adalah kegiatannya ini, berbagi praktek baik ya. Ini nanti dilakukan oleh, CGP. Bapak Ibu melakukan instruksi ya kepada CGP-nya. Kemudian Bapak dan Ibu untuk CGP pada waktu melakukan pendampingan individu, jangan lupa tadi untuk menyiapkan dan menyelesaikan tugas terkait dengan lokakarya 6 dan untuk mempersiapkan lokakarya 7-nya. Serta, mengumpulkan dan mendokumentasikan ataupun arsip-arsip yang sudah ada terkait dengan aksi nyata, itu disiapkan kembali. Terkait dengan alat yang digunakan, media ya, ini Bapak Ibu ya, saya kira untuk positnya juga sudah ditentukan karena ini nanti berpengaruh, oranye, biru, kuning, dan hijau ya. Kemudian saya kira nggak perlu kita jelaskan, kemudian untuk jadwal hari pertama, Bapak dan Ibu nanti terkait dengan ini waktunya 150 menit ya. Jadi calon guru penggerak dapat mengevaluasi tugas lokakarya 6. Jadi fokus di lokakarya 6. Kemudian CGP mengevaluasi program pelatihan calon guru penggerak dan merefleksikan capaian dirinya setelah mengikuti program pelatihan ini. Termasuk merefleksikan berbagi praktek baik yang terjadi di kelas ataupun di sekolah ya. Dan CGP itu nanti membuat bahan pameran untuk kegiatan siang hari. Ini di hari pertama dan ini ATK yang diperlukan. Baik Bapak dan Ibu, kemudian untuk di awal persiapan ini Bapak Ibu PP ya, ini nanti yang mengambil peran ya, mempersiapkan ATK-nya, kemudian di pelaksanaan, oh iya Bapak Ibu saya untuk ini terkait dengan lokakarya 6, maaf lokakarya 7 ya, lokakarya 7 bahan yang perlu Bapak Ibu silakan unduh nanti di LMS ya, materi-materinya. Jadi materinya adalah terkait dengan draft slide lokakarya 7, kemudian sudah ada layout lokakarya 7 ya. Ini untuk siang hari, kemudian silakan nanti membaca panduan lokakarya 7-nya. Termasuk ada poster kelas berbagi praktik baik ya. Kemudian silakan untuk moderasinya dibaca ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ya, materinya ini. Ini jadi, ini adalah slide-nya, memang tidak banyak. Jadi pada waktu ini, jadi di depan sudah ada slide-nya, kemudian Bapak Ibu tinggal menyesuaikan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan, panduan tadi ya. Jadi ada 13 slide ya. Kemudian ini panduannya, silakan Bapak Ibu baca ya. Kemudian posternya ini Bapak Ibu ya. Posternya itu adalah jadi nanti, masing-masing kelas ada 01, di dalam nomor kelas 01 ini berbagi satu ya, narasumbernya siapa, ini dari CGP. Kemudian deskripsinya bagaimana terkait dengan, ini ya, terkait dengan praktek baiknya. Kemudian kelas kedua, nama narasumbernya sini adalah CGP-nya, kemudian deskripsi dari materi, materi yang nanti akan dibagikan. Baru nanti kelas ketiga, ini adalah posternya ya. Jadi di dalam satu ruangan itu ada 3 ya, ada 3 kelas berbagi gitu, ini posternya. Kemudian ini panduannya ya. Nah, itu aja Bapak Ibu ya. Jadi poster kemudian panduan.
serta slide ini sudah ada, silakan Bapak Ibu unduh. Baik, kita kembali lagi ke ini, ke Lokakarya 6, ke Lokakarya 7, maaf. Lokakarya 7. Jadi silakan nanti Bapak Ibu di sharing tugas lokakarya 30 menit, Bapak Ibu yang memandu PP di slide yang ke-6 ya. Bapak Ibu nanti ya di sini memberikan kesempatan ini dikelompokkan ya Bapak Ibu menjadi 10 kelompok yang masing-masing berisi 10 anggota. Nah, dari untuk 5 kelompok tadi, Bapak dan Ibu, itu nanti PP sebelum memulai, Bapak Ibu ya, ini di sini nanti PP membagi kelompok dalam 10 kelompok, kemudian mereka ini ya, melakukan refleksi, ya, refleksi dengan 4P ya. 4P. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa ya terkait dengan 4P. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu memasuki pada praktek ya. Praktek dapat diminta ini yaitu terkait dengan nanti anggota akan bercerita terkait dengan foto program ya. Jadi mereka sudah melakukan yang sudah dilakukan itu mereka siapkan, kemudian mereka tempelkan ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi di dinding itu ada di kertas plano ada 5 ya, ada 5 ini. Kertas plano 5, kemudian masing-masing di dinding yang pertama itu adalah materi pelatihan. Kemudian dinding yang kedua itu adalah terkait dengan pengajar praktek, fasilitator dan panitia. Ini 3 kertas ya. Jadi ada plano besar kemudian dalam plano itu ada 3 kertas gitu ya, yang nanti akan melakukan refleksi terkait dengan 3 ini. Kemudian dinding yang ketiga itu adalah media pembelajaran, terkait dengan tatap mukanya atau LMS-nya. Kemudian dinding yang keempat di kertas plano berikutnya adalah durasi belajar tatap muka. Serta di dinding yang kelima adalah bahan belajar. Kemudian dari 5 ini Bapak dan Ibu disiapkan post-it yang hijau dan kuning serta pulpen. Kemudian Bapak Ibu PP buka slide yang ke-8 ya. Slide yang ke-8. Di slide yang ke-8 ini adalah terkait dengan ini mengevaluasi program pelatihan. Ya. Di mana Bapak Ibu 5 aspek yang dievaluasi. Ya, terkait dengan materi, kemudian pengajar prakteknya, fasilitator dan panitia, kemudian media, durasi belajar, serta bahan belajarnya. Kemudian nanti post-it-nya silakan dibagikan. Ini Bapak Ibu membagikan yang warna hijau ya. Warna hijau ini untuk hal yang sudah baik. Kemudian yang warna kuning itu adalah pada hal yang akan ditingkatkan gitu. Jadi mereka menuliskan ya 2 hal ini, hal yang sudah baik dan hal yang akan ditingkatkan pada kertas plano yang sudah disiapkan, 5 tadi, 5 kertas plano tadi. Kemudian post-it kalau sudah dituliskan, ini Bapak Ibu nanti memberi apa-apa, pengajar praktek memberikan apa-apa ya. Untuk yang kelompok 1 dan 2 ya di putaran pertama itu menuju ke materi pelatihan. Kemudian kelompok 3 dan 4 putaran pertama itu nanti menuju ke dinding atau plano yang terkait dengan panitia. Kemudian untuk kelompok 5 dan 6 itu di putaran pertama adalah memberikan refleksi hal yang sudah baik dan yang akan ditingkatkan terkait dengan media pembelajaran. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Putaran yang pertama sampai putaran yang ke-5. Ini yang memberi apa-apa, setiap durasinya berapa? 5 menit. Durasinya 5 menit Bapak Ibu. Ini yang memberikan apa-apa adalah Bapak Ibu sebagai pengajar prakteknya. Sampai selesai Bapak dan Ibu ya. Kemudian kalau sudah selesai Bapak Ibu perhatikan mungkin ada yang bingung ketinggalan ya terlalu cepat itu silakan nanti PP yang lain bisa mendampingi ya gitu. Kemudian kalau sudah selesai Bapak dan Ibu ya, selanjutnya ya Bapak Ibu
adalah berbagi dampak positif, ya, ini pada slide yang 9. Maka persiapan yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu menempelkan kertas plano di aula yang berjauhan, ya. Posisinya nanti Bapak Ibu bisa lihat, ya. Kemudian kertas plano yang perlu disiapkannya adalah 5 Bapak Ibu, ya. Di dinding yang pertama atau plano yang pertama itu adalah terkait dengan perubahan positif siswa. Plano yang berikutnya itu adalah hal positif atau perubahan positif pada diri guru, kemudian kepala sekolah, komunitas praktisi, dan ekosistem belajar. Jadi ada 5 kertas plano. Ini sama Bapak Ibu, sama dengan yang tadi. Bedanya ya, ini adalah hal positif dari 5 unsur ini. Yang perlu disiapkan adalah post-it warna oranye Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti memberikan apa-apa sama. Jadi dituliskan pada poster tadi, pada kertas plano tadi ya. Bapak Ibu tuliskan ya. Di sini Bapak Ibu sudah terjadi perubahan baik apa yang sudah terjadi. Nah, silakan perubahan-perubahan itu nanti dituliskan pada kertas plano yang sesuai. Ini sama ya, teknisnya sama Bapak Ibu. Masing-masing juga 5 menit durasinya, kalau sudah 5 menit pindah ke putaran berikutnya. Begitu seterusnya sampai pada putaran yang kelima dan semua kelompok ya itu sudah terisi semua. Oke. Baik Bapak dan Ibu, jangan lupa nanti PP-nya adalah tim kipernya ya, jangan sampai artinya bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu berikutnya adalah menuliskan ide program. Ini pada slide yang ke-10. Jadi Bapak Ibu persiapkan lembar A5. Ya, nanti panitia udah nyiapkan A5 atau setengah lembar HVS nanti dipotong dengan jumlah sesuai CGB-nya serta disiapkan alat tulis, kemudian lakbannya lakban kertas untuk menempelkan lembar yang berisi ide proyek ke dinding di aula ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu mereka menuliskan di kertas tadi tentang ide proyeknya. Ide proyeknya, kemudian Bapak Ibu juga dapat menuliskan kalau ada dari CGP-nya mengalami kesulitan gitu ya. Baik, di kertas tersebut mereka menuliskan ide-ide proyek ke depannya ya. Oke, kalau sudah ini contoh ide programnya. Jadi siapkan lakban kertasnya, kemudian ini untuk persiapan ya. Tempelkan plano untuk menjadi alas foto aksi. Jadi nanti mereka akan menyiapkan ya satu bagian dinding aula untuk galeri foto. Jadi foto-fotonya ya itu dari aksi nyata itu sudah disiapkan sebelumnya ya. Kemudian Bapak dan Ibu nanti arahkan, Bapak Ibu PP mengarahkan untuk CGP menempelkan foto aksi nyata pada kertas plano galerinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu dari aktivitas ini ya memastikan apakah setiap kelompok ya mana yang sudah menempelkan, mana yang belum ini nanti secara bergantian. Baik, ini adalah layout ruangannya, ruang kelas ya untuk pameran setelah sesi pagi, berarti ini siang Bapak Ibu ya. Jadi di sini meja perlengkapannya, ini layarnya adalah layar LCD-nya, ini kertas plano, papan plano ya papannya. Di sini Bapak dan Ibu ya, ini yang hitam ini adalah dinding ide program. Kemudian yang merah itu ada galeri aksi nyata. Ya, kemudian ini coklat, ini adalah berbagi dampak positif yang sudah dilakukan tadi. Yang warna biru ini adalah evaluasi program pelatihan CGP. Yang warna kuning itu adalah pleno hasil sharing tugas Lokakarya 6. Ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah dari ini ya. Ini 1, 2 sama ya. Ini kemudian lanjut ke sini ya. 3 ya. Ya, ini lanjut sini lagi. Nah, pas ya. Nah,
Ini seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi untuk yang, galeri foto ini jadikan satu Bapak Ibu, foto di sini. Kemudian yang ide programnya itu di kanan kirinya, ini layout ya. Kemudian pintu masuknya di sini. Oke. Dan di sini jangan lupa layarnya ya, ucapan selamat datang itu sudah ada di kalau Bapak Ibu mau mendesain lebih bagus lagi silakan. Kemudian untuk hari kedua Bapak dan Ibu ya, peserta dapat menjelaskan berbagi praktek baik yang terjadi selama 6 bulan. Kemudian peserta dapat mengambil peran dalam ide proyek ke depannya. Dia bisa belajar dari pengalaman teman dan sebagainya, dia bisa mengambil peran dan membuat ide-ide untuk ke depannya. Ini bahan yang dibutuhkan. Jadi bahan pameran yang dibuat pada sesi pagi hari, kemudian post-it berwarna biru dan alat tulis. Bapak Ibu, untuk penyambutan 30 menit yang perlu dipersiapkan adalah memastikan bahwa semua lembar refleksi, evaluasi, kemudian ide proyek yang dilakukan kemarin di hari pertama itu sudah ditempel di sekeliling aula. Kemudian sambutan dari peserta yang baru datang dan menyiapkan lembar post-it warna biru ya untuk peserta menuliskan nama dan kontaknya, nomor HP, alamat ya. Karena nanti tamunya juga bisa ikut andil ya, ikut andil misalnya apa yang dibutuhkan di dalam program Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di slide yang ke-12 yaitu di sesi pembukaan ya, keterlibatan peserta. Jadi dimulai ini Bapak Ibu, ini pengucapan selamat datang ya. Kemudian Bapak Ibu juga menulis pihak siapa saja yang datang ya dari dinas ya, dari pengawas mana, dari kepala sekolah ataupun dari CGP ya. Kemudian di agenda siang hari Bapak dan Ibu, yaitu melihat hasil perubahan positif yang sudah ditempelkan di sekeliling ruangan. Mulai dari capaian diri aksi nyata yang sudah dilakukan CGP selama program ya, selama program ini selama mengikuti program, pendidikan guru penggerak ini. Kemudian program ini sudah dilakukan, kemudian dampak positifnya seperti apa, kemudian dampak positif terhadap lingkungan, serta ide-ide selanjutnya seperti apa, ya. Kemudian mereka juga akan mendengarkan sharing praktek baik dari CGP ya. Jadi, keliling pameran hasil programnya, ini nanti waktunya adalah 20 menit di depan, kemudian berkeliling ruangan Bapak dan Ibu, setelah itu Bapak dan Ibu, eee, pengajar praktek ya, berdiskusi dengan pihak-pihak yang telah hadir tadi, kemudian akan menjadi tim kiper terkait dengan waktu ya, waktu. Nah ini yang akan dilakukan setelah mereka berkeliling, berikutnya adalah 120 menit adalah sesi berbagi praktek baik. Jadi setelah mereka berkeliling, maka waktunya CGP melakukan praktek baiknya, menjelaskan hasil praktek baiknya dan CGP ya dapat melakukan ini selama program ya, termasuk hasil belajarnya. Ini yang dibutuhkan, ATK-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu pengajar praktek nanti sebagai tim kipernya dan CGP sebagai narasumbernya. Ini yang dilakukan, mereka akan berbagi praktek baik. Ini terdapat 5 ini ya, tadi masing-masing ada 1 narasumber ya, dari salah satu CGP maka harus ditentukan. Dan ditentukan siapa nanti akan berbagi praktek baik. Dan, tiap kelas nanti akan kapasitasnya 30 orang Bapak Ibu, 30 orang, bisa juga nanti kalau kelebihan nanti bisa pindah ke kelas lainnya yang ini tapi satu kelas ya, waktu berbagi adalah 20 menit. Jadi itu,
bergiliran gitu ya. Nanti ganti lagi orang CGP lainnya gitu ya. Sebanyak 3 kali ya, 3 kali ronde. Kemudian hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu pengajar praktek adalah di dalam kelas itu terdapat 2 PP. Dan PP bertugas menjadi asisten dari calon guru penggerak saat menyampaikan hasil pembelajarannya. Dan Bapak Ibu menjadi tim kipernya, mengingatkan waktunya. Karena waktunya itu betul-betul ini, jangan sampai nanti kelewatan gitu ya. Kelas akan dimulai 5 menit dari aktivitas kelas sebelumnya. Jadi ada jeda 5 menit. Jadi 20 itu untuk praktek baik, kemudian pergantiannya itu 5 menit untuk berpindah. Sebelum kelas dimulai, pengajar praktek mengarahkan peserta di dalam kelas sehingga tidak mereka betul-betul siap gitu ya. Silakan nanti Bapak Ibu arahkan. Jadi kelas berbagi CGP 1 20 menit misalnya ya. Kemudian berikutnya CGP 2 20 menit dan CGP 3 itu 30 menit. Jadi total 60 menit atau 3 ronde. Kemudian pengajar praktek mendampingi CGP berbagi pengalaman dan pengetahuan. Kemudian di akhir sesi di kelas, kemudian PP mengarahkan peserta untuk kembali ke aula untuk penutupan dan foto bersama ya. Ini untuk template dari posternya. Ya, ini misalnya nomor kelas 01, 3 CGP ya, 3 ronde ini. Jangan lupa nanti deskripsi materi seperti apa. Dari CGP 1, 2, dan 3. Sesi penutup adalah 15 menit ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya kira cukup ya untuk ini ya. Kemudian jangan lupa lampiran buku tamu komunitas praktisinya ya, lampirannya. Oke, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bu Zaim untuk paparannya. Mungkin Bapak Ibu untuk pertanyaan bisa di kolom chat atau nanti di akhir kita akan buka pertanyaan. Jadi untuk para narasumber bisa untuk stay di Zoom untuk menjawab pertanyaan dari para pengajar praktik. Untuk saat ini kita dengarkan penjelasan mengenai hak yang akan didapatkan oleh pengajar praktik dari bagian keuangan BBGP Provinsi Jateng. Silakan Mbak Pipin mungkin atau Mas Ino. Silakan Mbak. Oke Mbak. Ya Mbak Ida, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Kami dari tim keuangan, saya Pipin akan mewakili dari tim keuangan untuk menjelaskan atau memaparkan hak dan kewajiban ketika berarti ini mulai PI dulu atau PI-nya udah nggak ada ya Mbak? Langsung loka 7 ya berarti ya? PI. Oh, mulai dari PI. Oke. Untuk PI dan yang ada di loka 7.